Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Meraih Masa Depan Bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia, baik anak muda, orang tua, maupun profesional, memiliki impian, cita-cita, dan kekhawatiran akan masa depan. Di tengah ketidakpastian dunia, banyak orang merasa cemas akan studi, karir, keuangan, dan keluarga mereka. Keluarga saudara dan keluarga saya, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa masa depan yang kita kejar bukan sekedar ambisi pribadi yang rapuh, melainkan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Meraih masa depan di dalam Tuhan berarti menyerahkan kendali atas impian dan rancangan kita kepadanya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Kita akan membuka di Amsal ayatnya yang ke-23, ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Libatkan Tuhan sejak awal tentang perencanaanmu. Seringkali kita merencanakan masa depan berdasarkan keinginan pribadi, ambisi egois, atau standar duniawi semata. Kita harus mencari Tuhan ketika rencana kita gagal atau mengalami jalan buntu. Tuhan ingin menjadikan arsitek utama dari setiap keputusan hidup kita, bukan sekedar penonton atau penolong darurat. Kita harus membawa setiap rencana studi, karir, pasangan hidup, dan bisnis ke dalam doa sebelum melangkah. Berdoalah sebelum membuat draft rencana karir saudara. Mintalah hikmat dan penuntunan Roh Kudus agar cita-cita kita selaras dengan kehendak dan tujuannya. Dan milikilah kepekaan untuk mengoreksi arah jika Tuhan memberi tanda stop. Kita akan membuka Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Manusia merancangkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan tidak hanya peduli pada hasil karir, pencapaian cita-cita, tetapi sangat peduli pada pembentukan karakter kita selama proses berlangsung. Kebanyakan orang menginginkan kesuksesan instan, tetapi Tuhan melatih kesabaran dan ketekunan. Kalau kita mengingat cerita tentang Yusuf, saudara-saudara, Yusuf itu seorang yang dikasihi oleh orang tuanya. Tetapi
Tetapi di saat dia disuruh untuk mengantarkan bekal untuk saudara-saudaranya di ladang, justru saudara-saudaranya bukan menerima dengan baik saudara-saudara, tetapi saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Yusuf dijual, Yusuf dibuang, dimasukkan di dalam sumur. Yusuf dijual, dan setelah dijual Yusuf pun difitnah, dan akhirnya Yusuf dipenjara, saudara-saudara. Semua penderitaan itu adalah ruang pembentukan dari Tuhan yang Yusuf miliki hati yang berbelas kasih, rendah hati, dan penuh tanggung jawab saat menerima kelimpahan kelak. Di saat Yusuf mengalami penderitaan, saudara-saudara, Yusuf diajar oleh Tuhan untuk belajar merendahkan hati, untuk belajar merasakan penderitaan. Tuhan membentuk hati Yusuf di suatu saat nanti ketika Yusuf mendapatkan jabatan, dia tidak akan sombong, saudara-saudara. Jadi, kalau orang tidak pernah menderita, tidak pernah akan rendah hati, saudara. Saya ulangi lagi, kalau orang tidak pernah menderita, tidak akan pernah rendah hati. Karena di dalam penderitaan itulah orang Kristen, yang dinamakan orang Kristen adalah saudara dan saya. Di dalam penderitaan itulah orang Kristen mengalami betapa agungnya dan besar kasihnya karunia Allah. Di dalam kesakitan itulah dia menyembah Allah. Maksudnya Yusuf di saat kesakitan dia menyembah Allah. Di dalam kesakitan itulah dia tetap bersyukur. Yusuf di dalam kesakitan dia tetap bersyukur. Dia mengajarkan kepada kita semuanya, saya dan saudara-saudara semuanya, untuk seperti Yusuf. Di dalam kesakitan pun kita tetap harus bersyukur. Di dalam kesakitan itulah dia tetap memuliakan Allah. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada Yusuf. Di dalam kesakitan, Yusuf tetap muliakan Allah. Seperti kita, saudara-saudara, di saat kita kesakitan, mempunyai penderitaan tentang keluarga, penderitaan tentang ekonomi, penderitaan tentang kesakitan, kita diharuskan tetap memuliakan nama Tuhan. Karena persembahan yang terbesar bagi Allah adalah hati yang hancur. Di saat kita mempunyai permasalahan, hati kita hancur, kita ingat akan Tuhan. Tetapi bukan karena uangmu, saudara-saudara, juga bukan karena hartamu, saudara-saudara. Rasul Paulus menyatakan bagi jemaat di Roma bahwa persembahanmu adalah tubuhmu untuk Tuhan. Maka gunakanlah seluruh hidupmu
Gunakanlah seluruh apa yang kau miliki. Gunakanlah talenta kita, kecerdasan kita, harta kita, dan sampai segala sesuatu yang ada padamu untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, itulah jalanmu menderita. Di saat kau menderita, ingatlah kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan permasalahan saudara dan saya. Di saat engkau bahagia, ingatlah kepada Tuhan, saudara-saudara, agar Tuhan selalu memberikan kedamaian di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Amin. Injil yang telah kita perkatakan itu menuntun kita untuk bisa jujur di dalam apa yang dikehendaki. Kalau orang tidak pernah menderita, tidak pernah akan dia rendah hati. Betul, saudara-saudara? Kalau saya dan saudara tidak pernah menderita, kita selalu foya-foya, selalu berkelimpahan, kita tidak pernah ingat kepada Tuhan. Karena di dalam penderitaan itulah orang Kristen memahami betapa agung dan besarnya kasih karunia Allah. Di saat kita menderita, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, walaupun kita hidup menderita, tetapi kita tetap memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan di saat menderita justru kita lari dari Tuhan, tetapi di dalam penderitaanmu mendekatlah kepada Tuhan. Di dalam kesakitan itulah dia menyembah Allah. Yusuf, di dalam kesakitan itulah dia tetap bersyukur. Di dalam kesakitan itulah dia tetap memuliakan Allah, karena persembahan yang terbesar adalah hati yang hancur. Semua penderitaan itu adalah ruang pembentukan dari Tuhan, agar Yusuf memiliki hati yang belas kasih, rendah hati, dan penuh tanggung jawab saat menerima kelimpahan kelak. Jadi Yusuf pun diajar oleh Tuhan, saudara-saudara, dipersiapkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Sebelum dia naik tahta, Yusuf menerima segala sesuatu yang tidak enak, segala sesuatu yang tidak mengenakan hati, saudara-saudara. Tetapi Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jika saat ini Anda menghadapi kegagalan, penundaan, atau masa-masa sulit, sadarilah bahwa Tuhan sedang melatih iman dan kesabaran Anda. Maksudnya Anda adalah saudara-saudara semua dan saya.
Ikuti prosesnya Tuhan dengan taat dan tanpa bersungut-sungut. Batu permata yang indah tidak dihasilkan dengan tekanan yang rendah, saudara-saudara. Emas murni harus melewati perapian yang panas, saudara-saudara. Jadi kita pun dibentuk oleh Tuhan agar kita semuanya mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Demikian pula karakter seseorang, pemenang masa depan dibentuk lewat ujian dan ketekunan. Untuk meraih masa depan, kita memang harus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh dan mengasah keterampilan. Namun, jangan pernah mengandalkan kekuatan, kepintaran, atau koneksi diri sendiri semata. Saudara-saudara sekalian yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengingatkan kepada saudara-saudara semua, jangan bangga di saat anak saudara sukses. Saya ulangi, jangan bangga di saat anak-anak saudara sukses. Jangan bangga kalau gaji anak-anak saudara besar. Jangan bangga kalau anak-anak saudara punya pekerjaan yang mapan. Dan jangan bangga kalau anak-anak saudara punya nilai yang tertinggi. Kalau anak saudara tidak mempunyai kasih. Benar saudara-saudara? Percuma punya anak sukses, percuma punya anak pandai, tetapi tidak punya kasih. Saya mau tanya kepada saudara-saudara semuanya, apa nilai tertinggi? Nilai tertinggi adalah kasih. Saudara-saudara, bila anak-anak saudara sukses, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, adik kakak, mengasihi teman, mengasihi jemaat, banggakah saudara-saudara semuanya mempunyai anak yang punya kasih? Amin, saudara. Amin. Mengandalkan diri sendiri membawa kecemasan, kesombongan saat berhasil, dan keputusasaan saat gagal. Mengandalkan Tuhan memberi kedamaian sejati. Amin, saudara. Amin. Mengandalkan diri sendiri membawa kecemasan, kesombongan saat berhasil, dan keputusasaan saat gagal. Mengandalkan Tuhan memberi kedamaian yang sejati. Serahkanlah segala kekhawatiran dan ketidakpastian masa depan dan percayakanlah hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan jalan kita kepadanya adalah kepada Tuhan. Dialah yang akan bertindak membukakan
pintu-pintu kesempatan. Saya akan mengingatkan kepada saudara-saudara semua, dan saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua, apakah tujuan hidup di dunia ini? Tetapi saya juga mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya, waktu manusia mati, kemanakah tubuh, jiwa dan roh kita? Ketika kita mati, tubuhnya kemana, saudara-saudara? Tubuh kita akan kembali ke tanah. Biar secantik apapun, biar seganteng apapun, nanti bila saudara-saudara dan saya mati, kita akan kembali ke tanah, saudara-saudara. Maka yang terpenting itu kecantikan batiniah di hadapan Tuhan. Betul, saudara-saudara? Amin. Itulah yang nomor satu yang kita kejar. Maksudnya kecantikan batiniah di hadapan Tuhan. Itulah nomor satu yang kita kejar, saudara-saudara. Tubuh akan jadi tanah, dimakan ulat, kembali ke tanah. Lalu pertanyaannya, roh kemana waktu kita mati? Roh manusia itu akan kembali kepada Allah, karena roh ini adalah pelita Tuhan dalam hidup manusia. Lalu saudara-saudara yang mau saya tanyakan, jiwa kemana waktu kita mati? Jangan takuti mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Jadi saudara-saudara, janganlah takut kepada orang-orang yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Waktu manusia mati, jiwamu lah yang akan dihakimi. Saudara-saudara, mungkin sedikit memahami apa yang saya bawakan di dalam firman Tuhan di siang hari ini, mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya, jiwamu lah yang akan dihakimi di saat engkau mati. Kalau hidupmu tidak benar di dunia ini, akan abadi di neraka, saudara-saudara. Tetapi saya berpesan kepada saudara-saudara untuk ini presenter, hiduplah seturut dengan firman Tuhan, sehingga di saat
engkau dipanggil, saya dan saudara-saudara semua dipanggil Tuhan untuk kembali ke altarnya, engkau akan mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan di siang hari ini tidak akan kami panjang lebarkan, saudara-saudara. Kita akan menutup dan aplikasi untuk rangkuman pesan. 1. Serahkanlah rencana Anda ke dalam tangan Tuhan. 2. Tetap setia dan nikmati proses pembentukan karakternya, karakter Tuhan, saudara-saudara. Andalkan Tuhan dalam setiap usaha keras Anda. Dan ambil komitmen hari ini untuk melepaskan kecemasan akan masa depan. Percayalah bahwa Allah yang memegang hari esok adalah Allah yang setia menuntun langkah Anda hari ini. Masa depan tidak pernah akan hilang.